Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi baru di kelas 8, yaitu tentang statistika. Oke, di statistika kita belajar apa saja? Statistika kita akan belajar, pertama kita harus tahu dulu populasi dan sampel. Populasi itu apa? Himpunan semua objek yang sedang kita teliti. Kemudian yang kedua ada sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu lebih luas, sampel itu yang ngambil beberapa dari populasi, seperti itu. Contohnya, kalau populasi misalkan penelitiannya semua sekolah SMP di Kabupaten Cirebon. Jadi semua sekolah SMP di Kabupaten Cirebon baik swasta maupun negeri. Tetapi untuk sampelnya berarti kita ambil beberapa dari bagian dari populasi tadi, dari semua SMP di Cirebon. Beberapa sekolah SMP di Kabupaten Cirebon, misalkan populasinya kita ambil 10 sekolah di Kabupaten Cirebon, tapi yang mewakili populasi, seperti itu. Itu ya. Jadi lebih jelasnya kalian akan belajar di jenjang berikutnya. Kemudian penyajian data. Penyajian data itu ada beberapa cara. Yang pertama, penyajian datanya melalui tabel frekuensi tunggal. Misalkan ini adalah hasil nilai ulangan pelajaran matematika misalnya di satu kelas. Nah, gitu ya. Ini tabel frekuensi tunggal, ini nilainya, berarti ini ke samping. Nilai 70 frekuensi. Frekuensi itu maksudnya banyaknya yang nilai 70 ini berarti ada 5 siswa. Ini misal judulnya adalah nilai ulangan matematika kelas 8Z misalkan. Nah, seperti itu. Ini nilainya berarti maksudnya nilai 70 berarti ada 5 orang. Kemudian yang nilainya 80 ada 10 orang. Yang nilainya 90 ada 2 orang dan nilai 100 ada 3 orang. Seperti itu maksudnya. Oke, misalkan contoh lagi apa ya? Kalau ditanyakan dari tabel ini, berapa banyak siswa yang nilainya di bawah 75? Berarti kita fokus di bawah 75, berarti ini 70 hanya ada 5 orang. Kalau nilainya di atas 87, di atas 87 berarti 90 dan 100, berarti ada 2 ditambah 3 ada 5 orang. Seperti itu. Untuk 5 orang untuk nilai di atas 87. Oke, berikutnya penyajian data yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi. Misalkan di sini kelas interval dari 1 sampai 5. Misalkan apa ya ini ya? Nilai juga deh, boleh sampai 25 nilai. Yang nilainya 1 sampai 5 ada 3 orang. Jadi ini 3 orang ini bisa nilainya 4, bisa nilainya 3, bisa nilainya 2. Pokoknya interval dari 1 sampai 5. Kemudian untuk interval 6 sampai 10 ada 8 orang, masih sama frekuensi itu banyaknya berarti. 11 sampai 15 berarti ada 13 orang, dari 16 sampai 20 ada 18 orang, 21 sampai 25 ada 23 orang. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan di soal itu ada berapa frekuensinya, ada berapa ketika nilai intervalnya di atas di atas 15, berarti di atas 15 otomatis kita ambil dari 16 sampai 25, berarti ini 18 dan 23 dijumlah berapa? 41. Nah, itu ya, berarti hampir mirip dengan tabel frekuensi tunggal. Berikutnya yang ketiga adalah diagram. Penyajian data juga bisa disajikan melalui diagram. Ada berbagai macam, ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran dan lain-lain. Di sini contohnya ada diagram batang dan diagram lingkaran. Pada gambar yang pertama ini sama ya, nilai rata-rata tiap kelas. Kelas 9A nilai rata-ratanya berarti ini
menunjukkan di angka berapa? Mendekati 80 ya, 60 70 berarti kisaran 79-an lah. 79. Kemudian kalau untuk kelas 9B, nah ini kelas 9B ini diagramnya di sini tepat di 80 ya. Nah, iya tepat di 80. Berarti rata-ratanya adalah 80. Untuk kelas 9C ini tinggi ya. Ada di berarti berapa ya ini ya? 85 lah, 85 ya di sini. Kalau kelas 9D ini warna biru, di sini di bawah kelas 9A berarti 78 seperti itu. Kalau untuk kelas 9E ini kelas 9E ada di angka di bawah 9C ya. Tadi berarti 74 seperti itu ya. Tinggal melihat dari bentuk atau gambar diagram di sini. Soalnya biasanya dari ini tiap poin ini kalau kelas 9A nilainya berapa ini, atau sama seperti yang tadi nilai rata-rata yang di bawah dari 80 adalah kelas apa saja. Nah, tinggal dicari sesuai gambar. Oke. Ini bisa juga disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya bentuknya persen atau derajat. Ini contohnya persen. Nih lihat di sini petunjuknya SMP warna biru ini 17%, SMA mana SMA? Ini SMA 27, SMK ini D3 ini. Gitu. Nanti perhitungannya gimana? Kalau persen patokannya 100%, kalau derajat patokannya 360 derajat. Nah, seperti itu. Nah, ini deh langsung saja deh. Ini misalkan jumlah total ini apa ya? Kasih judul lulusan di desa A. Lulusan di desa A. Semuanya di desa A itu jumlah total orangnya ada 100 orang misalkan. Ini 100 orang ya. Berarti kalau ditanyakan berapa orang lulusan SMP, berarti caranya gimana? SMP lihat dulu ini berapa persen? 17. Berarti di sini deh ya. 17%, 17 per 100 dikali jumlah orangnya ada berapa? Ada 100, berarti dikali 100. Ini 100 coret. Jadi adalah hasilnya 17. Jadi jumlah orang yang lulusan SMP di desa A ada 17 orang karena sini 17% gitu ya. Berarti kalau yang tanyakannya berapa orang lulusan SMK, berarti SMK lihat ini warna hijau berarti 33%. Sama berarti ngitungnya sini deh 33 per 100 dikali jumlah orangnya di desa tersebut ada 100. Nah, jadi hasilnya adalah 33 orang SMK. Nah, gitu ya. Oke, paham. Gampang. Berikutnya di statistika ada yang namanya mean atau min atau nilai rata-rata. Untuk menghitung nilai rata-rata, rumusnya adalah atau caranya jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oke. Contohnya, ini tidak ada contohnya. Contohnya kita buat sendiri nih. Contoh. Misalkan ada disajikan sebuah data 2, 4, 3, 6 dan 10. Nah, ini dari data ini ditanyakan rata-ratanya berapa, minnya berapa. Berarti untuk menghitungnya kita tinggal lihat rumusnya, jumlah semua nilai atau jumlah semua data. Berarti ini kita perlu jumlahkan semua. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 dibagi banyak data. Maksud banyak data di sini adalah ini ada berapa datanya? Ada 1, 2,
3, 4, 5. Ada 5 data, berarti dibagi 5 gitu. Gampang ya. Sama dengan berapa? 2 tambah 4, 6, 9, 15, 25. 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, jadi min atau nilai rata-rata dari data yang disajikan ini adalah 5. Nah, gampang. Kemudian ada yang namanya median. Median adalah data tengah dari data yang sudah diurutkan. Data tengah, nilai tengah. Oke. Contohnya, dari data yang disajikan ini 3, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 6, 7. Nah, ini nilai tengahnya atau mediannya berapa? Kita perlu diurutkan terlebih dahulu karena median itu harus diurutkan. Diurutkan dari mulai yang terkecil, berarti 1, kemudian 2. Nah, ini kalau yang sudah kita coret, 1 sudah, biar tidak tertulis lagi. Kemudian 3. 3 ada berapa? 1, ada 2, 3, ada 3 ya, berarti di sini kita tetap harus tulis 3. Ada 3. Kemudian 4. 4 ada berapa? Hanya ada 1. Kemudian 5. 5 ada berapa? Ada 2. Ini coret. Kemudian 6. 6 ada berapa? 6 ada 2. Coret. Kemudian 7. 7 ada 2. Coret. Dan terakhir 8. Coret. Sini 8. Agak ke bawah ya, tidak apa-apa. Untuk mencari median berarti nilai tengah. Ini tengah-tengahnya di mana? Kita lihat ada berapa dulu datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari ke-13 data, nilai tengahnya berarti yang mana? Berarti di ke-7. 7 tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 ini tengah-tengahnya. Nah, jadi mediannya adalah 5. Coba lihat. Ke kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ke kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti ini pas tengah-tengahnya adalah 5. Atau biar lebih mudah bisa juga gini. Tadi kan datanya ada 13. Tinggal dihitung. Tinggal 13 dibagi 2. 13 dibagi 2 adalah 6,5. Jadi kita cari data setelah angka 6. Kalau 6,5 berarti pas. Setelah angka 6 berarti yang ke-7-nya. Ini berarti mana kursornya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah angka 6 berarti di yang ke-7 ini jadi 5 gitu ya. Patokannya ini. Kemudian yang kedua, nah gimana kalau genap? Kalau ganjil kan gampang. Kalau banyak datanya genap gimana? Ini kita urutkan lagi. 1, 1, coret, 2, 2, coret, 3, 3, coret, kemudian 4, 4, coret, 5, coret, 6, coret, 7 ada 1, 8 ada 1, coret. Nah, ini sudah diurutkan dan ini banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 berarti tengah-tengahnya gimana? Karena jumlahnya genap. Berarti 12 dibagi 2, itu 12 ya. 12 dibagi 2 ada 6. Ini pas, berarti cari yang ke-5 dan ke-6. Mana ini kursornya? Oh ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Cari yang ke-6 dan sesudahnya, bukan ke-5 ke-6, berarti ke-6 dan ke-7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dan ini. Nah, berarti ini nih tadi ya, ulangi ya. Karena banyak datanya 12, berarti dibagi 2 hasilnya 6. Karena genap, maka kita cari dengan angka yang berikutnya, yaitu data ke-7. Ini data ke-6-nya 3 dan data ke-7-nya 4. Caranya gimana? Ini tinggal dijumlahkan. 3 ditambah 4, jumlahkan kemudian dibagi 2. 7 bagi 2 adalah
3,5. Jadi mediannya 3,5 seperti itu. Kemudian modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering atau paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul. Lihat ini, kalau modus tidak perlu diurutkan lagi, tinggal kita cari mana Pak data yang paling banyak. Angka 3 ada berapa? Ada 3 ya, berarti ini karena yang paling banyak muncul di sini angka 3, berarti modusnya adalah 3. Yang ini yang paling banyaknya berapa? Ini ya, ada banyak ya modusnya ya. Berarti ini modusnya 1, 2, dan 3 dan 4 sama-sama ada 2 kan? 3 ada 2, 2 ada 2, 1 ada 2, 4 ada 2. Jadi ada banyak modusnya seperti itu. Gampang untuk modus. Pokoknya kalau modus yang sering muncul, yang paling banyak. Kemudian ada juga jangkauan. Kalau jangkauan itu selisih antara data yang terkecil dan terbesar. Nih contohnya, disajikannya ada 5 data, cari yang paling kecil dan paling besar. Yang paling kecilnya 3, paling besarnya 8. Jadi jangkauannya, selisihnya tinggal dikurangi, yang besar kurangi yang kecil, adalah 5. Tuh. Kemudian ada juga kuartil. Kuartil itu kebagi menjadi 3. Ada kuartil bawah, lambangnya Q1. Ada kuartil tengah, lambangnya Q2. Kuartil atas, lambangnya Q3. Kalau kuartil mirip dengan median, kita perlu cari yang Q2 dulu biar lebih mudah. Cari median dulu. Misal ini cari ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah diurutkan karena jumlah datanya genap, berarti 10 dibagi, ada 10 datanya ya. 10 bagi 2 adalah 5. Berarti cari data yang kelima dan ke 6 ya. Ya, kelima dan ke-6, berarti itu 2, 3, 4, 5, ini 6 dan 7. Berarti Q2-nya jumlahkan tadi, 6 ditambah 7 dibagi 2, hasilnya 6,5. Nah, ini 6,5 itu apa? Q2 atau median. Jadi kuartil tengah itu sama juga dengan median. Kemudian untuk mencari Q1, cari tengah-tengah dari awal ke batas ke Q2. Q2 yang mana? Q2 itu 6,5 tengah-tengahnya di sini. Nah, berarti yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tengah-tengahnya di sini. Ya, hitung berapa. Kemudian untuk Q3-nya, kuartil atas, dari ujung terakhir ke kuartil tengah ke sini. Berarti datanya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. 1, 2 di sini. Tinggal silakan dicoba sendiri. Kemudian yang terakhir, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil rumusnya adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah, selisihnya. Jadi kita perlu cari kuartilnya terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Oke, itu poin-poin penting yang ada di materi statistika. Oke, ini supaya lebih memahaminya, kalian coba kerjakan latihan ini. Ada 3 soal, mudah, gampang. Silahkan dicoba. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada video kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.